الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Adapun ini yaitu fasal membahas tentang ilmu usuluddin, ilmu tauhid pada bagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu ala kulli mukallafin. Sudah ketemu semua? Baik. Yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf syar'an, wajib menurut agama, bahwa ia mengetahui akan sifat-sifat yang wajib pada hak Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa azza, wa ma yastahilu, dan apa-apa yakni sifat-sifat yang mustahil, wa ma yajuzu, dan sifat-sifat yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segitu dulu toh, cukup waktu kita terusin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Perlu diketahui bahwa mula-mula yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, kata para ulama, maka ibadahnya tidak diterima. Imam Ghazali jelaskan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak sah kecuali sesudah mengenal yang disembah. Sebab yang namanya ibadah, apa itu sholat, zakat, puasa, haji, begitu seterusnya, pada hakikatnya adalah mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Begitu. Melalui sifat-sifatnya. Sebelum kita lebih jauh ngomongin sifat wajib Allah yang tadi kita baca matannya, sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah, perlu diketahui pada malam hari ini tentang hukum menurut akal.
Jadi saya harus kasih pengantar dulu ini. Moga cukup waktu yang tadi dibaca kita bedah semuanya malam hari ini. Kalau enggak cukup ya pertemuan mendatangnya. Jadi hukum itu ada 3. Ada hukum menurut akal, ada hukum menurut agama, ada hukum menurut adat. Tapi malam hari ini kita bicara tentang hukum menurut akal. Bapak Ibu yang mulia, bila kita paham ini hukum akal nih, insya Allah yang ngaji nih, yang tadinya depresi, enggak bakal ngalamin depresi. Yang tadinya galau, enggak ngalamin galau. Yang tadinya suka pusing enggak? Sering. Nah, ini asal paham ini, insya Allah enggak pusing lagi hidup. Sebab memahami konsep hukum akal menghantarkan manusia menuju hidup yang sesungguhnya penuh bahagia. Asal paham ini nih. Begitu, paham. Jadi hukum menurut akal nih ada 3. Nih ada 3 nih. Hukum menurut akal ada 3. Jadi di jagat raya ini nih kata akal nih yang ngomong. Kata akal cuman 3 doang. Jagat raya nih menurut akal. Kalau sudah memasuki ngaji usuluddin, itu pasti yang berperan adalah akal. Jadi yang diajak bicara khusus orang yang punya akal. Jadi bila yang hadir nih merasa nggak punya akal, boleh pulang dulu. Emang ini mau buat yang punya akal ya, yang punya akal. Jadi kata akal nih menetapkan di jagat raya ini 3. Hukum itu artinya ketetapan. Jadi akal akan menetapkan yang ada di jagat raya ini 3. Pertama namanya wajib. Wajib ini menurut akal. Kita nggak ngomongin agama dulu, ntar akal dulu. Wajib menurut akal. Pertama wajib. 2 mustahil. 2 mustahil. 3 jaiz. Ini 3 nih. 3. Jadi pertama apa? Wajib. 2 mustahil. 3 jaiz. Ini kita rubah dengan bahasa kampung duku. Wajib tuh bahasa kampung dukunya pasti. Kudu. Begitu. Pasti. Wajib tuh artinya pasti. Mustahil tuh artinya tidak mungkin. Bahasa kampung dukunya tuh. Mustahil tuh kagak mungkin katanya tuh. Sama aja tidak sama kagak tuh. Gitu. Tidak mungkin. Yang ketiganya jaiz, bahasa kampung dukuhnya mungkin saja. Begitu. Mungkin aja. Ini yang di jagat raya nih. Pasti, tidak mungkin saja. Bahasa kitabnya wajib, mustahil, jaiz. Tuh begitu. Jagat raya nih. Asal ini paham kita bakal nyengir hidup. Beneran. Asal nih paham. Udah nggak ada galau, jemu, bosan, jenuh, depresi kagak ada. Begitu. Asal nih paham. Wajib, mustahil, jaiz. Apa tuh wajib? Wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Definisinya tuh. Wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu.
Artinya wajib itu perkara yang akal tolak kalau tidak ada. Itu yang tadi bahasa Betawinya kudu. Begitu. Perkara yang tidak diterima oleh akal kalau sampai kagak ada. Perkara yang akal tidak terima kalau kagak begitu. Begitu. Kalau kagak begitu, itu namanya wajib. Akal tolak. Ini kalau ngomongin akal tidak ngomongin waktu. Kalau akal lintas waktu. Artinya mau dulu kek, mau sekarang kek, mau nanti kek, begitu-begitu aja. Begitu. Kalau dikata-kata akal, wajib. Artinya wajib itu perkara yang akal tolak kalau sampai tidak ada. Bahasa singkatnya, perkara yang kata akal kudu ada. Kudu begitu. Mau zaman kapan kek? Mau zaman Ki Benen, tau Ki Benen enggak? Begitu. Ki Benen tuh dulunya banget. Itu sama begitu tuh. Tuh namanya wajib. Jadi wajib tuh pasti gitu. Kudu. Yang akal bilang enggak mungkin kalau sampai kagak begitu. Akal bilang begitu. Tuh namanya wajib. Ini sebelum ngomongin sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Ini kudu mengerti dulu nih. Akal masalahnya. Yang bicara. Jadi wajib itu perkara yang akal tolak kalau sampai tidak ada. Yakni kudu ada. Contoh yang paling gampang. Bapak dulu baru anak. Contohnya, contoh wajib apa? Bapak dulu baru anak. Bapak dulu baru anak. Itu jawaban kita wajib, mustahil, jaiz. Wajib tuh saya rubah aja lah. Pasti, tidak mungkin, atau mungkin saja. Hah? Bapak adanya lebih dulu dari anak. Apa kata orang kampung Dukuh? Tidak mungkin. Bapak adanya lebih dulu dari anak. Apa tuh? Pasti. Wajib. Bahasa kampung Dukuhnya pasti. Emang kudu begono. Begitu. Kenapa wajib? Jawabannya satu kata akal. Tidak ditemukan. Nih jawabannya. Kenapa wajib? Tidak ditemukan di zaman manapun anak lahir duluan baru baba. Bener nggak? Bener nggak? Nah, tidak ditemukan mau zaman dulu kayak dulu banget. Apa kemarin kayak anak dulu lahir baru kemudian babanya lahir. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Maka baba lahir duluan baru anak menurut akal pasti wajib. Kalau sampai ada yang bilang ya bisa saja anak dulu lahir baru bapak. Kalau sampai ada yang ngomong begitu, yang ngomong begitu orang apa tuh? Orang apa tuh? Enggak punya. Iya, karena ini akal yang ngomong. Betul nggak? Betul nggak? Ini akal nih. Jadi akal bilang wajib. Wajib itu perkara yang kudu begitu. Mau zaman kapan aja. Begitu. Jadi akal tolak kalau sampai tidak ada. Begitu. Tidak ada tuh tidak begitu. Gitu. Contohnya wajib tuh baba dulu lahir baru anak. Itu kata akal. Kata akal mustahil. Kata akal wajib. Bahasa kampung Dukuhnya pasti. Udah paham tuh? Ini namanya contoh gampang.
Kalau ini nggak ngerti juga kebangetan, saya putar-putar apalagi ya. Begitu. Nih biar ada mikir. Tuhan itu satu. Bahasa Arabnya wahdaniyat. Bahasa Qur'annya qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu, esa bahasa lainnya. Itu wajib menurut akal. Akal tidak terima kalau sampai Tuhan itu 2 atau 3 apa banyak. Akal nggak bisa. Kata akal tidak bisa. Akal yang bilang begitu. Tuhan itu mesti satu. Akal yang bilang. Ada mobil di jalan tol, jor, ngebut, jigjag, yang nyupir 3. Yang nyupir 3, bener apa salah? Hah? Bener apa salah? Salah. Yang nyupir berapa? 1. Bagaimana kalau sampai 3? Ya? Bagaimana? Jalan apa kagak? Kagak jalan. Kenapa kagak jalan? Dia bingung, yang atu punya keinginan, yang atu punya keinginan, yang atu punya keinginan. Maka kata akal itu mobil ngebut itu yang nyupir 1. Kata akal mustahil apa jaiz? Tidak mungkin apa serba mungkin? Tidak mungkin. Hah? Ada yang bilang itu mobil di jalan tol ngebut tuh, yang nyopir 3. Hah? Hah? Mustahil. Jadi berapa yang nyopir? 1. Kalau sampai ada orang bilang bisa saja 3. Orang apa tuh? Orang apa? Tidak punya akal. Kenapa? Kenapa? Tidak masuk akal. Ini dunia, bumi ini dunia, mobil namanya. Biar gampang. Dunia ini namanya mobil. Yang nyupir 3. Bener apa salah? Bener apa salah? Salah. Yang bener 1. Kata teman kita bisa saja 3. Gitu. Kata teman kita. Itu benar apa salah dia? Salah dia. Ini nggak ngomongin agama. Kita nggak ada ngomongin agama. Ngomongin apa? Akal ya. Akal. Akal dulu biar duduk. Begitu. Saudara jangan banyak mikirin ini kendaraan mau asuransi. Rumah sakit mau dibikin rata aja. Udah puyeng mikirin itu. Ini aja dulu nih. Dapat ganjaran. Mikirin begini nih. Dapat ganjaran. Jadi mobil tuh di jalan tol. Yang nyupir itu hukumnya apa? Wajib. Jadi jagat raya ini Tuhan ada berapa? 1. Kata teman kita bilang 3. Tuhan nenek. Tuhan kakek. Nyai juga nyai, begitu, gitu. Tuhan cucu. Kata teman kita, benar apa salah? Salah. Saya bilang ini. Dari mana berani bilang salah? Enggak masuk akal. Qul huwallahu ahad. Ntar kita beda di depan. Ini lagi ngomongin hukum akal. Biar gampang. Begitu. Ini melotot paham apa kagak ini? Kan begitu sayanya. Begitu. Hah? Paham apa kagak begitu? Paham. Paham. Baik, kalau paham saya mau naikin, kan baru wajib doang ini. Begitulah yang tadi dibaca belum saya baca, baru paslon doang ini.
Jadi wajib. Wajib bahasa kampung dukunya apa? Pasti. Akal tolak kalau sampai tidak ada. Tidak begitu. Betul nggak? Contoh yang gampang, bapak dulu lahir baru anak. Ini rada gampangan nih, kagak pakai dipikir. Kalau tadi kan ada ragu-ragu sih jawabnya. Emang juga akal harus jalan. Tuh begitu. Dua mustahil. Mustahil tuh bahasa kampung dukunya tidak mungkin. Apa itu mustahil? Mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil itu perkara yang akal tidak terima kalau ada. Balikannya, mustahil itu perkara yang tidak diterima oleh akal kalau sampai ada. Tidak diterima. Kata akal, kagak mungkin. Kata orang Sunda, moal. Kata orang Praja, ilokan. Tahu ilokan nggak? Ilokan begitu gitu. Kita sering dengar tuh. Tuh begitu. Benar nggak Pak? Kayak gitu. Saya sering dengar tuh bahasa Betawi kan. Begitu. Mustahil. Tidak mungkin. Contoh yang tadi lagi. Biar nggak muter-muter contoh banyak. Anak dulu lahir, baru bapak. Kata akal mustahil. Bahasa kampung dukunya tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu. Kalau kata teman kita, mungkin saja. Orang apa tuh? Orang gila. Karena ini yang ngomong akal. Bener nggak? Iya begitu. Ini ngaji tauhid ini. Gitu. Biar kita paham nanti ke depannya nih. Jadi saya harus buatin pondasi dulu. Mustahil. Jadi contoh mustahil, apa contohnya? Anak dulu lahir, baru bapak. Kata akal, tidak mungkin. Mustahil. Contoh kedua, Tuhan ada banyak. Katakan mustahil. Tidak bisa. Masa jalan tol ngebut begitu yang nyupir banyak? Gak bisa. Kudu atuh. 3 kagak mungkin. Begitu. Itu kagak mungkin bahasa Arabnya mustahil. Mustahil. Jadi ada pasti, ada tidak mungkin. Tuh begitu. Tidak mungkin. Mesti Tuhan satu. Nggak bisa. Nanti dalil Qur'annya lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Tar di depan. Kita ini dulu. Yang ketiga, jaiz. Jaiz. Apa tuh dari jaiz? Mungkin saja. Bahasa Arabnya ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Yang namanya jaiz perkara yang boleh ada, boleh tidak. Itu jaiz. Jaiz itu artinya perkara yang boleh ada, boleh tidak ada. Itu namanya jaiz. Boleh ada, boleh tidak ada. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Namanya jaiz. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Namanya jaiz. Tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak ada. Namanya jaiz. Jadi apa jaiz? Serba mungkin. Serba mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Akal bilang begitu.
Bila paham ini nggak stres hidup kita. Bila paham. Jaiz itu perkara yang boleh ada, boleh tidak ada. Kadang tidak ada. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak ada. Saya ambil contoh. Untung dalam dagang. Untung dalam dagang. Saya contoh keseharian biar enggak puyang-puyang mikirnya. Begitu. Saya mau tanya dulu, ada enggak nih yang ngaji nih yang dagang? Hah? Banyak. Gitu. Gitu. Nah, ini yang dagang boleh jawab. Begitu. Saya mau lempengin akalnya. Begitu. Apakah orang dagang itu wajib untung? Ini kalau salah kagak digebuk, kagak. Kalau salah bakal didenda 1 juta, diem aja. Diem aja, ngeri kena denda. Begitu. Ini kagak, ngomongnya dapat ganjaran. Ngomongnya dapat pahala. Daripada ngomong teriak-teriak, punya mata apa kagak lu mah sama bininya. Begitu. Mendingan ngomong di sini nih kalau ditanya. Begitu. Contohnya untung dalam dagang. Saya mau tanya, apakah orang dagang itu wajib untung? Wajib. Apa wajib? Pasti. Jadi enggak ada di kampung Duku orang dagang yang rugi? Nih dengerin nih jawabannya. Nih, saya kasih gampang. Saya jawabannya A, B. Nih C enggak ada C. Jadi jangan keluar dari A, B. Jangan. Ini gampang. Begitu. Apakah untung dalam dagang wajib atau tidak? Ini jangan nyengir, jangan. Saya ini enggak pengen dicengirin, pengennya dijawab. Biar ngerti nih. Sebab kalau saudaranya diem, sayanya lama. Keburu Isya bakal saya tutup lagi, belum kelar. Jadi saudaranya jangan takut jawab, jangan. Kalau sama saya bebas. Jangan takut, saya ngeri kalau jawab nggak sopan. Kagak. Justru diem itu nggak sopan. Beneran. Kelamaan saya muter-muternya ini. Begitu. Saya balik lagi. Apakah untung dalam dagang itu wajib atau tidak? Wajib. Apa arti wajib? Kudu. Apa arti kudu? Pasti. Berarti kagak ditemuin orang dagang yang rugi. Kagak ditemuin. Bener nggak? Berarti salah. Jangan bertahan sama yang salah. Begitu. Jangan bertahan sama yang salah. Dirubah lagi akalnya. Begitu. Jangan bertahan. Kalau bertahan sama yang salah, repot. Bikin geger tuh kayak yang diribut-ribut di video-video itu. Itu bertahan sama yang salah, jadi repot tuh. Gitu. Jadi apakah untung dalam dagang itu wajib atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Lihat catatannya yang baru dicatat. Saya contoh wajib apa tadi yang gampang? Contoh wajib. Pasti. Iya itu pasti, itu bahasa kampung dukunya. Contohnya. Bapak lebih dulu dari anak. Itu wajib. Dari mana kita bilang wajib? Dari mana kita bilang wajib? Dari mana kita bilang wajib? Nih jawabannya nih, diingat-ingat nih.
ikuti dengan catatan yang dicatat. Jangan keluar dari catatan, biar kita rapi. Kenapa Bapak lahir lebih dulu dari anak wajib? Sebab tidak ditemukan di jagat raya ini anak dulu brojol kemudian babanya. Kagak ditemuin. Mau lintas waktu. Ini kan udah dibilangin. Lintas waktu. Nih ini kita ngomongin akal. Maka pahami ini, bahagia kita. Jadi jawabannya apa nih abang, kita nyatet bagus. Jadi contoh wajib apa yang paling gampang? Bapak lahir duluan baru anak. Kenapa begitu? Jawabannya tidak ditemukan di jagat raya ini anak dulu lahir kemudian bapaknya lahir. Betul nggak? Mau zaman kapan aja. Bener nggak? Baik. Itu buat sandaran jawaban saudara. Udah sebetulnya udah sekisi-kisinya udah saya kasih itu. Biar gampang. Contoh jaiz. Untung dalam dagang. Makanya saya tanya. Apakah orang dagang itu wajib untung atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Sebab ditemukan orang dagang yang rugi, yang bangkrut pun banyak. Bener nggak? Tuh ada yang lolos tuh, berarti nggak wajib. Karena ada yang lolos. Kalau wajib itu pasti kudu begitu kapan aja. Ini bener apa kagak ini? Ini jangan sampai melotot kagak ngerti ini. Untung dalam dagang tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena ditemukan di jagat raya ini orang dagang yang rugi, yang bangkrut pun banyak. Betul nggak? Baik, berarti tidak wajib. Itu satu jawabannya. Dua, apakah orang dagang itu mustahil untung atau tidak? Tidak. Mustahil. Apa mustahil? Tidak mungkin. Jadi belum pernah nemuin orang dagang yang untung. Gimana? Apakah orang dagang itu mustahil untung atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Lihat jawabannya. Karena ditemukan di jagat raya ini orang dagang yang untung, yang makin maju pun banyak. Betul nggak? Betul. Dan hukum di jagat raya ini kata akal ada berapa? 3. Pertama, wajib. 2, mustahil. 3, jaiz. Bila untung dalam dagang tidak wajib, bila untung dalam dagang tidak mustahil, tinggal satu lagi, jangan lari-lari. Berarti untung dalam dagang hukumnya jaiz. Benar apa kagak ini? Benar apa kagak? Jadi orang dagang untung tuh hukumnya jaiz, tidak wajib, tidak mustahil. Benar nggak? Benar apa kagak ini? Boleh diprotes kalau ini. Boleh, sama kita bebas. Artinya orang dagang itu kadang untung. Kan begitu jaiz tadi tuh. Kadang sewaktu-waktu untung, sewaktu-waktu rugi. Tempo-tempo untung. Tempo-tempo yang kayak begini hukumnya apa? Jaiz. Berarti untung dalam dagang hukumnya jaiz. Ini benar apa kagak nih? Baik, kalau udah benar saya lanjutin. Saya dikit-dikit biar ngerti. Ada nggak orang dagang yang rugi? Ada nggak? Ada. Kenapa rugi?
Ini yang dagang aja yang jawab. Boleh muanya, bebas. Kenapa orang dagang rugi? Karena ya itu hukumnya. Kalau tadi kan nanya hukum rugi dalam dagang kita nggak nanya hukumnya, kan hukumnya udah paham. Untung dalam dagang hukumnya jaiz. Nah itu hukum. Ini pertanyaannya, kenapa orang dagang rugi? Iya, tidak untung. Rugi itu tidak untung. Kagak laku. Temen saya dagangannya habis, sampai modalnya habis juga. Tuh, kalau kagak laku tuh berarti kan enggak. Kenapa orang dagang rugi? Enggak lah. Teman saya habis barang dagangannya, tapi rugi juga, sampai modalnya habis. Artinya itu bukan jawabannya, jangan bertahan di situ jawaban itu. Salah tuh. Kenapa orang dagang rugi? Kenapa orang dagang rugi? Ini ada yang dagang apa kagak ini ya? Banyak. Boleh jawab. Jangan takut. Jadi saya balik lagi. Untung dalam dagang hukumnya jaiz. Rugi dalam dagang hukumnya mustahil. Jaiz. Bener nggak? Boleh rugi, boleh. Kadang rugi, kadang sewaktu-waktu rugi, sewaktu-waktu untung. Yang kita tanya, kenapa orang dagang rugi? Enggak laku. Kan saya jawab, teman saya dagang habis, sampai modalnya habis. Artinya rugi juga. Iya. Kalau enggak laku kan berarti kagak habis. Begitu. Bukan jawabannya. Iya. Jangan itu jawabannya. Kenapa orang dagang rugi? Iya, kenapa enggak untung? Kan bakal muter lagi. Rugi itu sama dengan kagak Iya. Bener nggak? Iya. Saya balik deh pertanyaannya. Kenapa orang dagang kagak untung? Kan rugi lagi jawabannya. Itu bukan jawaban. Kenapa orang dagang rugi? Karena manusia cuma bisa berusaha, Allah yang menentukan. Oh begitu. Ya karena jadi dengan sifat wajib itu karena ketauhidan. Salah perhitungan. Kata teman kita, kenapa orang dagang rugi? Salah perhitungan. Teman saya gelarnya SE, MM, MBA, doktor, ekonomi semuanya. Rugi juga dagang. Padahal jago ngitung. Iya, jago strategi bisnis. Sampai menguasai manajemen resiko. Rugi juga. Ada nggak? Ada. Banyak. Oh, berarti bukan salah hitung. Kenapa orang dagang rugi? Tuh tidak punya perhitungan. Maknanya tidak punya ilmu. Kan saya jelasin, teman saya gelarnya SE, MM, MBA, doktor, ekonomi muanya, bangkrut juga. Ilmunya banyak. Kenapa orang dagang rugi? Oh, karena tidak diwajibkan untung. Karena tadi tuh ada yang menentukan rugi. Karena ada menentukan rugi. Menentukan tuh mentakdirkan. Menghendaki. Rugi.
Ada nggak orang dagang yang rugi stres? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Nih A ada, B nggak ada. Banyak belum ditanya. Ini nih berarti. Iya. Jangan yang kagak ditanya, jangan. Ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada nggak? Ada. Tuh, ada bunyi-bunyi. Udah belum? Hah? Oh belum? Tuh belum. Kan saya ada yang ngomelin ya. Baperan ya. Jadi ada nggak orang yang dagang ketika rugi stres? Ada nggak? Banyak nggak? Kenapa stres? Hah? Kenapa dia stres? Karena dia mewajibkan barang yang jaiz, ngebalik-balik hukum. Stresnya dia. Hah? Bukan. Tuh. Karena apa, Bang? Mewajibkan barang yang tidak wajib, padahal barang jaiz. Biasa. Orang dagang itu untung biasa, rugi biasa, bukan luar biasa. Rugi aja dongeng-dongeng, waktu untung diem baik. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ini karena nggak ngerti dia. Maka kita bilang ngerti ini bahagia hidup kita. Kita ngerti ini bahwa untung adalah bukan tugas kita. Untung itu tugas yang maha segalanya. Karena akal bilang boleh untung, boleh tidak. Kadang untung, kadang rugi dalam dagang. Bener nggak? Kalau ngomong kadang lagi waktunya rugi sekarang. Nanti besok lusa waktunya untung. Ada, biasa aja. Ngapa kita dilamun-lamuni? Begitu. Ini yang jadi masalah. Sekrup 14 dimasukin ke baut 15, kagak klop. Betul nggak? Nah ini barang jaiz dimasukin di wajib. Ini yang jadi masalah. Stres. Gitu, stres. Ini paham apa kagak nih? Insya Allah. Saya contoh lagi. Apakah orang menikah itu wajib punya anak? Ini saya ganti lagi nih. Apakah orang menikah itu wajib punya anak atau tidak wajib? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Sebab ditemukan di jagat raya ini orang yang nikah puluhan tahun kagak punya anak. Bahkan sampai mati nggak punya anak ada. Bener nggak? Jadi timbul pertanyaan, apakah orang menikah itu wajib punya anak atau tidak? Tidak. Kenapa tidak wajib? Sebab ditemukan ada orang yang meninggal tidak punya anak sampai mati. Betul nggak? Meninggal tuh mati juga. Pertanyaan kedua, apakah orang menikah itu mustahil punya anak atau tidak? Pikirin dulu tuh. Apakah orang menikah itu mustahil punya anak atau tidak mustahil? Tidak mustahil. Kenapa? Karena ditemukan juga yang punya anak. Bahkan anaknya kayak biji tasbih 33. Bener nggak? Gitu. Bener nggak? Berarti punya anak bagi orang menikah itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak wajib, tidak mustahil masalahnya. Apa nih? Jaiz. Orang menikah bisa punya anak, bisa tidak punya anak. Bener nggak? Ada nggak orang yang menikah nggak punya anak lalu stres? Ada nggak? Ada. Kenapa? Kenapa?
Karena jaiz diwajibin. Jawaban yang singkat, karena nggak ngaji malam minggu. Benar nggak? Kenapa? Karena kagak ngaji. Iya, barang jaiz dikata wajib. Itu yang bikin dia stres. Biasa nggak punya anak. Sebagaimana orang punya anak biasa. Begitu. Jadi jangan distresi hidup. No, lihat istrinya Rasulullah aja, Siti Aisyah, kagak punya anak. Itu yang lakinya Nabi. Begitu. Laki kita si Ibrahim, tapi bukan Nabi. Iya kan, tukang kuli di pasar, pasar kedip. Gitu. Ibrahim, tapi bukan Nabi. Itu yang lakinya Nabi Muhammad, nggak punya anak juga, biasa. Siti Aisyah sampai mati nggak punya anak, biasa, nggak stres, emang jaiz. Gitu. Ini bener apa kagak ini? Takut ngangguk-ngangguk doang. Saya ngeri nih. Ya begitu. Saya tanya, saya ilmu kehidupan. Apakah orang berobat itu wajib sembuh? Tidak. Kenapa? Karena ada yang berobat yang kagak sembuh. Bener nggak? Apakah orang berobat itu mustahil sembuh? Kenapa? Karena ada juga yang berobat sembuh. Tapi ngapa tuh tetangga kita ampe obat dibanting, obat tai doang menang 1 juta, sembuh juga kagak. Ada nggak kayak gitu? Yang mana orangnya? Ngapa ini pakai dibanting-banting nih obat nih? Ngapa ini? Kagak ngaji malam minggu. Iya, begitu. Bener nggak? Ini bener apa kagak nih? Baik. Apakah orang itu wajib demen sama kita? Kalau orang takut bingung, tetangga. Saya balik. Apakah tetangga tuh wajib demen sama kita? Kenapa? Ada juga yang nggak suka. Apakah tetangga itu mustahil demen sama kita? Kenapa? Karena ada juga yang suka. Betul. Jadi tetangga demen sama kita hukumnya apa? Jaiz. Ada yang demen, ada yang tidak. Benar nggak? Kenapa ada orang yang saban malam meremelek miring kiri, padahal waktu tinggal nih ya di Kampung Duku, gua tuh yang nyariin kontrakannya. Waktu itu si bapak gua jadi RT. Begitu, tapi dia sama gua kayak begitu banget, sampai jam 11 miring kiri. Padahal gua ini udah baik banget sama dia. Ngapa dia kayak begitu sama kita ya? Rasanya si gua udah luar biasa banget, miring lagi. Sampai jam 1 nggak bisa tidur. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Ngaji juga malam ini orangnya? Ya Allah. Kenapa dia sampai stres begitu? Kenapa? Kagak ngaji malam minggu. Kagak. Orang demen tuh biasa. Jangankan kita loh. Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhlaknya buruk apa baik? Baik. Punya dosa enggak? Nabi punya dosa enggak? Tidak. Akhlaknya baik apa buruk? Baik. Ada enggak akhlak buruknya Nabi di kita? Ada enggak? Kagak ada. Pertanyaannya, ada enggak yang benci Nabi? Banyak. Kita balik sama kita. Kita balik. Kita nih yang ngaji nih, ada akhlak buruknya enggak? Oh banyak. Ada yang benci enggak? Banyak. Biasa. Ngapa dilamunin? Bener nggak? Payah. Begitu pakai dilamun, meremelek sampai jam 12 nggak bisa tidur, sampai jam 1. Padahal waktu itu ya gua baik banget nyariin kontrakan buat dia. Begitu, tapi kelakuan dia sama gua kayak begitu ya, miring lagi. Yang kita pikirin, lagi mikirin kita nggak? Kagak. Ngapain malamnya? Tidur. Nih kita nggak bisa tidur nih, ulah siapa?
Ulah siapa? Ulah siapa? Ulah kita. Ngapa dikerjain? Karena malam minggu nggak ngaji. Oh, karena malam minggu nggak ngaji. Begitu. Biasa. Ada orang benci. Nggak aneh. Wajarlah benci kita. Nggak apa-apa. Orang kita manusia biasa, dosanya sabrek. Biasa. Orang nabi aja yang akhlaknya mulia ada yang benci, apalagi kita. Biasa. Jangan dipikirin. Benci boleh nggak kita? Baik. Kalau kita kerjaan membenci. Kita sabar Pak. Nanti kita terangin. Sabar. Iya, nanti kita jawab. Iya, itulah yang kemudian kita jadi nggak bahagia. Mikirin orang yang kagak mikirin kita. Bener nggak? Bener nggak? Mikirin orang yang kagak mikirin. Lah kita meremlek mikirin dia. Dia aja maremnya ngorok mulu. Sampai kita ngitungin duit dia. Kemarin tuh bininya beli kulkas. Merek SAP 2 pintu. Paling nggak kalau kredit 400.000 ya sebulan. Kemarin anak yang nomor 2-nya tuh beli motor PCX. Kalau kredit ya 5 tahun 1.700.000. Jadi 1.700.000 ditambah 400.000, 2.100.000. Berarti duitnya mau ngapain kita ngitungin duit orang? Bener nggak? Itu yang bikin stres. Hidup yang agak-agak. Hidup sekali buat mikirin orang, mikirin diri biar deket sama Allah. Tuh yang dipikirin. Ini yang bikin stres. Ini bener apa kagak ini? Ini biar kita paham hukum akal. Kalau kita paham ini ke depan kita ngomongin sifat wajib Allah, berarti kudu ada tuh sama Allah. Sifat mustahil Allah kagak bakalan ada sama Allah. Sifat jaiz Allah boleh Allah kerjain, boleh tidak. Boleh saja Allah ngasih untung sama kita yang dagang, bener nggak? Boleh aja ngasih rugi. Begitu. Sebagai pertanyaan terakhir penutup. Karena kalau langsung panjangin takut sampai jam 1 doang nih ngaji. Ini yang ngaji nih, wajib masuk surga enggak? Wajib apa bahasa kampung dukunya apa wajib? Baik. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga apa kagak? A pasti, B tidak pasti. Ini kedengeran apa kagak ini? Hah? Ini yang ngaji nih, pasti masuk surga apa kagak? Hah? Pasti. Pasti masuk surga. Bebek bisa berenang, hukumnya bener nggak? Bener nggak? Bebek bisa berenang, hukumnya pasti. Ada nggak orang peraja nih yang punya kepengenan ngajarin bebek berenang? Hah? Ada nggak? Kenapa? Udah pasti. Jadi barang udah pasti nggak perlu dikerjain. Karena udah. Jadi ingat nih, barang pasti nggak perlu karena udah pasti. Baik, saya mau tanya. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga apa kagak? Hah? Nggak ada dehnya, nggak ada. Iya. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga apa kagak? Pasti. Ngapa ngaji? Kalau udah pasti. Ini saya tanya lagi sekali lagi nih, biar ini paham. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga apa kagak? Pasti. Ngapa sholat? Ya lebih pasti masuk surga. Lebih pasti. Pasti nggak ada lebihnya. Pasti nggak ada lebihnya. Kalau pasti ya udah pasti. Kenapa nggak pengen ngajarin bebek berenang biar lebih pasti?
Ini yang ngaji ini pasti masuk surga atau tidak? Jangan bertahan di situ biar saya pindah pertanyaan. Jangan bertahan nama yang salah, jangan, kan udah diajarin. Ini yang ngaji nih pasti masuk surga atau tidak? Tidak pasti. Tidak. Jawab lagi sekali lagi. Ini yang ngaji nih pasti masuk surga atau tidak? Jangan takut. Itu yang bikin stres. Jawab aja. Saya ulang lagi. Ini yang ngaji nih pasti masuk surga atau tidak? Tidak pasti. Ini pertanyaan saya kadang telinga ini rada kurang dengar. Jadi pengen jawabannya yang kenceng. Ini saya mau tanya. Ini yang ngaji nih kepengen masuk surga apa enggak? Pengen. Enggak nanya kepengen. Enggak nanya. Nanyanya pasti atau tidak. Dari tadi. Enggak nanya kepengen enggak. Ini yang bikin stres nih. Beneran. Makanya jawab yang benar. Ini yang ngaji nih pasti masuk surga atau tidak? Tidak pasti. Gara-gara dia bilang pasti, maka muslim banyak yang gak sholat. Pasti dia. Salah tauhidnya, salah. Banyak yang mabok karena udah pasti gua namanya gua aja soleh, kata dia. Itu jawaban karena salah. Ini ngaji dasar ini. Begitu. Makanya beliau ini nih minta udah langsung aja ngajinya begitu. Gitu. Saya ulang lagi, ini yang ngaji nih pasti masuk surga atau tidak? Tidak pasti. Yang kedua, yang ngaji ini mustahil masuk surga atau tidak? Tidak. Jadi masuk surganya kita tuh apa hukumnya? Jaiz. Boleh aja kita masuk surga, boleh aja kagak, boleh aja masuk neraka, boleh aja kagak. Bener nggak? Bener nggak? Jadi masuk surga tuh hukumnya apa? Jaiz. Tidak pas, tapi mungkin. Karena barang mungkin sama dengannya harapan. Harapan itu bukan pasti. Kenapa banyak muslim tidak sholat dengan KTP Islam? Karena dia harapan sama dengan pasti. Itu penyebabnya. Dia tidak mengerti tauhid. Tidak mengerti tauhid. Makanya tauhid sama kitab kita ini didepankan. Sebelum ngomongin sholat. Kita ini baru kelas kepengen. Barang kepengen itu berarti belum pasti. Orang sekolah pengen lulus. Udah pasti lulus enggak? Ya belum tentu. Tapi pengennya lulus. Orang sakit berobat pengen enggak pasti sembuh, enggak perlu dibanting obatnya. Biasa aja. Begitu. Bener enggak? Begitu. Maka bila paham ini kita bahagia. Kerjaan kita ini bersyariah. Kerjaan kita nih bersyariat tuh berusaha. Orang nikah usaha pengen punya anak, orang dagang usaha pengen untung, pengen bukan pasti. Maka rugi biasa. Hari ini rugi, besok bisa untung. Jadi enggak ada pesimis. Dah gua mau udah takdirnya dari zaman Nyak Baba juga gua mau udah miskin dah. Ya, belum ngaji tauhid. Belum ngaji tauhid dia. Pakai takdirnya. Kagak ngaji dia. Pesimis hidupnya. Kagak begitu. Ini kita kudu mantep ini. Ini paham apa kagak ini yang melototnya? Paham ya? Baik, kalau paham saya mau tutup segini dulu dah. Begitu ngaji kita. Hampir jam 8. Ya Allah. Tapi kalau sampai jam 8 kita sholat isya, sayanya tidak mau ngopi. Jadi nih pahami di jagat raya ini kalau mau jujur buat kelas kita semuanya mungkin. Semuanya. Maka bila hari ini dagang kita untung jangan sombong sebab mungkin besok lusa rugi. Hari ini dagang kita rugi jangan pesimis besok lusa untung. Hari ini kita berobat ke rumah sakit A enggak sembuh, jangan pesimis. Mungkin kesembuhannya Allah takdirkan di rumah sakit B.
Kenapa obat sakit kepala ada Paramek, Dekolhen, apalagi itu ya, Bodrek. Ini karena mereka ini makhluk Allah dagang, pengen nyari untung, maka ada yang dikasih sembuhnya dengan Bodrek, biar beli juga, karena kan punya karyawan juga, mana Muslim juga karyawannya, bener nggak? Ada yang punya karyawannya di Paramek, ya kan? Ada yang punya Dekolhen, macam-macam dah tuh, dari merek-merek dagang deh intinya. Bukan karena saya mengiklankan itu biar gampang. Maka kita hidup ini, saudara, serba mungkin. Kita ini bisa mungkin saja masuk neraka. Maka kita yang ngaji ini jangan sombong sama yang kagak ngaji. Lu kagak ngaji neraka lu. Ya Allah. Dari mana? Kita yang ngaji aja belum tentu surga, belum tentu tuh tidak pasti. Kita yang ngaji, maka kita yang ngaji jangan sombong sama yang kagak ngaji. Bisa dibalik sama Allah. Dia rajin ngaji, kita kagak ngaji, mati pas kagak ngaji. Kan bisa begitu. Kita kaya, jangan sombong. Begitu. Jangan, biasa aja. Begitu, biasa aja. Kalau pengen keren-kerenan dikit, Allah udah takdirin gampang. Kita rumahnya di gang. Nggak usah stres. Ada Grab. Enak. Ditanya sama temen, naik apa? Mobil. Kan keren ya kan? Naik apa? Walaupun kita kagak punya mobil. Naik mobil kan? Keren, udah biasa aja lah. Hidup jangan dibikin stres, jangan. Hidup ini indah. Hidup ini anugerah. Kita harus nikmati hidup ini. Jangan banyak melamun. Jangan banyak ngelamun. Ngeri takut dibawa ke grogol doang. Kita belajar tauhid dengan benar. Insya dah segini aja dah ya. Ngaji malam hari ini moga dapat dipahami. Tapi kalau ada yang ditanya silahkan. Begitu. Saya kasih kesempatan. Para saudara dua. Kalau enggak ada bakal doa. Doa aja. Baik, doa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahghafuri lil 'abidil ghururi wal farti fil umuri wa amaqatil hubbi wassalatu wa salamu على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى آل الكرام وأصحاب كالنجوم في قدوة